Assalamualaikum. Halo Halo semuanya, semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi para pendengar podcast kami. Saat ini, Anda sedang mendengarkan podcast Bincang Bareng Ahli, podcast yang akan mengupas mengenai isu-isu terkini terkait tentang kesehatan mental. Perkenalkan, saya Zahro dan rekan saya. Faiz sebagai host yang akan menemani Anda semua dalam podcast kali ini. Ngomong-ngomong tentang kabar teman-teman di sini, aku jadi pengen nanya nih ke Zahro, sebenarnya boleh nggak sih kalau kita ngerasa nggak baik-baik aja, ngerasa terpuruk, dan sebagainya? Tentu aja boleh dong. Itu perasaan yang sangat manusiawi. Apalagi di dalam hidup ini, kita kan pasti ada aja yang namanya masalah, ujian, ataupun cobaan. Nah, sesuai banget nih dengan judul podcast kita, hidup adalah anugerah, bukan berarti akan selalu mudah menyikapi isu bunuh diri di Indonesia. Betul sekali, maraknya kasus bunuh diri di Indonesia itu adalah suatu yang mengejutkan dan sekaligus menyedihkan ya. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia, di tahun 2023, lebih dari 700.000 individu meninggal akibat bunuh diri setiap tahunnya. Dan bunuh diri merupakan penyebab kematian teratas keempat pada individu berusia 18 hingga 29 tahun. Nah, iya bener banget tuh. Kemarin juga baru ada aja kan kasus bunuh diri di jembatan Begawan di Kota Malang. Dan data lain juga nih, di tahun 2020, berdasarkan laporan dari Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri Indonesia, tercatat setidaknya terdapat 670 kejadian bunuh diri di Indonesia. Kemudian data lain dari Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas Polri terdapat 971 kasus bunuh diri yang terjadi di antara bulan Januari hingga Oktober 2023. Sebenarnya tingkat bunuh diri di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun pembicaraan terbuka tentang topik ini masih sering dihindari, menyebabkan kesulitan bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Nah, untuk membahas topik ini lebih mendalam, di podcast kali ini, kami sudah bersama ahli di bidang psikologi klinis. Selamat pagi Bu Dewi, bagaimana kabarnya Ibu? Oke, selamat pagi. Alhamdulillah baik hari ini. Senang sekali dan terima kasih Ibu karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Nah, teman-teman, sebelum kita menuju ke topik pembahasan, kita berkenalan singkat dengan narasumber kita. Beliau adalah Ibu Dewi Fatmasari Edi SPSI MA, yang saat ini merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang juga menjadi dosen konselor di Peer Counseling Karir Universitas Negeri Malang, serta memiliki pengalaman yang luas dalam membantu individu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan kesehatan mental. Luar biasa sekali bukan narasumber kita pada hari ini? Kalau begitu, langsung aja kita menuju ke topik pembahasan kita pada podcast Bincang Bareng Ahli. Selamat datang di podcast kita, Ibu. Nah, tadi kan kita sudah memaparkan data-data terkait bunuh diri di Indonesia yang sejalan dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebenarnya menurut Ibu, apa sih Bu bunuh diri itu dan siapa saja yang beresiko akan melakukannya? Oke, baik. Jadi kita membahas terkait dengan bunuh diri. Oke, kalau ditanyain apa sih bunuh diri itu? Bunuh diri itu kan secara singkatnya adalah keinginan untuk mengakhiri hidup. Oke, baik itu dengan cara apapun ya. Tadi diberikan contoh misalnya lompat dari jembatan. Oke, tujuannya adalah untuk mengakhiri hidup. Oke, dan siapa yang beresiko untuk melakukan hal tersebut itu adalah semua orang itu punya resiko. Oke, semua orang itu punya resiko untuk memiliki pikiran bunuh diri, untuk memiliki pikiran mengakhiri hidup. Oke, namun pada umumnya orang dengan pikiran bunuh diri ini sebenarnya tidak benar-benar ingin mati. Seperti itu. Jadi kalau ditanyakan siapa yang beresiko, sebenarnya setiap orang beresiko. Oke, seperti itu mungkin ya untuk mengawali gitu ya. Oke, baik Bu. Mungkin bisa langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik Ibu, untuk
Selanjutnya, sebenarnya untuk apa sih Bu mereka melakukan hal tersebut itu? Sebenarnya apa sih tujuan mereka untuk melakukan hal itu Bu? Oke. Oke, tadi ya, untuk tujuan sebenarnya kan bergantung pada penyebabnya mereka. Oke, tujuannya secara garis besar ya ingin mengakhiri hidup, tetapi tadi mereka tidak, benar-benar ingin mati, mereka hanya tidak ingin, dengan luka atau merasakan sakit gitu ya. Oke, sehingga menurutnya mereka itu membantu mereka untuk mengatasi luka, oke, untuk mengatasi rasa sakit. Oke, jadi tujuannya ingin menghilangkan luka tersebut tetapi dengan cara yang kurang baik, kurang bijak untuk dirinya sendiri. Baik-baik Bu. Terus selanjutnya? Lalu kasih tahu dong Bu, apa aja kira-kira tanda orang-orang yang memiliki suicidal ideation atau keinginan untuk bunuh diri itu? Biar kami ini bisa mengetahui dan mencegah. Khawatirnya ada orang di sekitar kita yang mungkin mengalami tanda-tanda ini. Oke, jadi, kalau kita mengenali ya, benar tadi ya, kalau kita mengenali seseorang dengan yang punya kecenderungan, paling tidak kita melihat dia punya kecenderungan untuk bunuh diri, dalam artian dia punya ide, sudah terlintas ide untuk bunuh diri. Ada beberapa hal yang perlu kita kenali, tetapi mungkin, setiap orang berbeda ya, setiap orang mungkin memperlihatkan ciri yang berbeda, tetapi kita bisa observasi, bisa melihat. Yang pertama mungkin, dia menunjukkan perubahan drastis pada perilakunya, perubahan drastis pada suasana hati, ataupun penampilan biasanya yang bisa kita observasi. Contoh misalnya mereka itu mengekspresikan melalui kata-kata ya, secara kata-kata mereka mengekspresikan bahwa mereka tidak ada harapan untuk masa depannya, tidak ada harapan kayak untuk dirinya sendiri. Ya, jadi merasa diri, nyawanya, atau kehidupan yang mereka jalani itu tidak ada artinya. Saya tidak worth it ada di dunia ini. Ya, jadi mereka mengekspresikan dengan kata-kata. Itu juga perlu kita perlu kita lihat tanda-tanda tersebut kalau sudah ada yang mengatakan seperti itu. Atau mungkin dia tidak punya tujuan hidup, tidak punya alasan kenapa dia hidup. Ya, atau mungkin mengekspresikan kata-kata seperti dia merasa sepi, merasa terkucilkan, ada perasaan bersalah, menyalahkan diri. Oke, menyalahkan diri atas peristiwa yang sudah terjadi. Oke, dia mempercayai bahwa saya itu adalah beban orang lain. Oke, dan itu diekspresikan melalui kata-kata yang bisa kita lihat, yang bisa kita observasi. Ada perasaan benci, ada yang perasaan tidak senang dengan dirinya sendiri. Oke, yang ini yang memperlihatkan dia kalau dia punya kecemasan, dia punya kegelisahan akan dirinya sendiri yang merasa tidak worth it tersebut. Oke, lalu mungkin juga yang bisa kita kenali sebagai perubahan drastis itu pada perilaku dia tiba-tiba menarik diri dari lingkungannya, dari teman-teman, dari keluarga, sampai mungkin dia dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Oke, mengisolasi dirinya sendiri. Oke, kemudian mungkin, juga kita bisa melihat, perilaku perilaku yang dia, secara mendadak itu merasa sedih, suasana hatinya sering sedih. Ya sampai mungkin yang paling bisa kita ini melukai diri sendiri ya, melukai diri sendiri dengan cara misalnya, mmm, yang paling dia tidak perlu kayak misalnya mungkin yang kita kenal itu barcode ya, dia melukai diri sendiri dengan mengiris dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia sudah ada pikiran misalnya meracuni dirinya sendiri gitu, misalnya bertanya, kayaknya kalau kita minum, contoh misalnya minum apa ya yang meracuni, minum zat kimia yang meracuni itu juga sudah bisa kita tandai sebagai adanya kecenderungan bunuh diri. Oke, nafsu makannya berkurang juga, kayak kemudian dia juga yang dulunya dia sangat minat misalnya, oke saat dia terlintas ide bunuh diri, kecenderungan untuk kehilangan minat tersebut pada hal-hal yang biasa dia senangi atau yang dia sukai. Atau mungkin itu tadi kan yang perubahan drastis ya. Oke ya.
Kemudian juga ada tanda-tanda seperti misalnya dia mengancam. Oke, kalau, sudah seperti itu mungkin bisa kita juga tandain, oh ini ada kecenderungan untuk ke arah ide bunuh diri. Oke, mengancam untuk melukai, atau mungkin dia mengancam, "Saya mau bunuh diri," mengancam untuk membunuh dirinya sendiri, itu tidak bisa kita abaikan, tetapi itu adalah sebuah tanda. Oke, dia mengatakan, "Saya mau mati aja," baik itu secara lisan maupun tulisan ya. Kadang-kadang itu juga banyakan tulisan, misalnya melalui chat. Oke, kita perlu mewaspadai. Oke, jadi dia kalau misalnya dia, mengatakan melalui chat, "Saya kayaknya mau menghilang aja deh dari dunia ini." Itu sudah ada pesan ya, yang perlu kita tandain. Oke, atau mungkin dia mencoba mencari cara tadi ya, dengan mencari tahu gimana caranya mendapatkan obat yang bisa mematikan, kayak gimana caranya saya mendapatkan racun misalnya, kayak itu bisa kita tandain. Oke, atau misalnya, kira-kira aku kalau misalnya minum obat dengan dosis tinggi ini saya mati nggak ya? Oke, itu perlu kita curigain juga. Oke, kemudian juga, sampai misalnya dia melakukan hal-hal yang sudah observasional bisa membahayakan dirinya atau mengancam jiwanya. Kayak misalnya dia dengan sengaja, orang dengan ide bunuh diri dengan sengaja dia menolak atau misalnya menghentikan ketika dia misalnya butuh obat medis ya, dia dengan sengaja menghentikan hal tersebut. Kayak itu juga perlu kita curigain, atau tidak mau makan berhari-hari. Kayak walaupun dia lapar, selapar-laparnya, tapi dia menolak untuk makan, nggak mau makan. Oke, atau misalnya, ini juga mungkin yang sering ya, mungkin agak menurut kita sebagai orang yang tidak punya ide bunuh diri, mungkin ini agak dramatis ya, kayak misalnya, dia mencoba untuk menyelesaikan urusan-urusannya dengan orang lain. Oke, dia mencoba menyelesaikan urusan-urusan misalnya meminta seseorang untuk bertanggung jawab atas tanggung jawabnya, membagi-bagi tanggung jawabnya. Oke, atau membagikan benda-benda yang sebenarnya kalau biasanya itu dia tidak mau membagi, tapi itu karena itu sangat berharga. Ya, atau misalnya menghubungi orang lain, keluarganya, minta maaf, mengucapkan selamat tinggal, ya atau, tiba-tiba, memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Oke, itu juga bisa menjadi tanda. Oke, tadi ya walaupun disebutkan kok sangat dramatis ya, tetapi itu bisa kita curigain. Oke, nah bisa jadi, seseorang dengan ide bunuh diri itu menunjukkan semuanya, tetapi bisa jadi salah satunya. Oke, ini sangat tergantung pada orangnya dan faktor yang menyebabkan dia punya ide bunuh diri. Gitu mungkin ya. Oke oke, itu udah banyak berarti ya tanda-tandanya. Mungkin kalau teman-teman melihat ada orang di sekitarnya memiliki tanda seperti itu mungkin, waspada atau aware ya. Oke, jadi ini ya Bu, tanda-tandanya itu ternyata sangat mudah untuk dikenali ya. Betul betul betul. Tinggal gimana kita aware aja ya, maksudnya melihat itu sebagai sesuatu yang patut untuk dicurigain, bukan malah melihat sesuatu itu berlebihan. "Kok kamu berlebihan sih?" Gitu. Baik Ibu, kalau dari pengalaman Bu Dewi sendiri nih, Bu Mhm. Dewi pernah nggak sih ngatasi kasus-kasus orang yang memiliki keinginan untuk bunuh diri? Oke, untuk case itu ada beberapa ya, maksudnya, yang memiliki ide untuk bunuh diri, tetapi belum yang ini ya, belum yang pernah mencoba ya. Kayak misalnya saya pernah dapat kasus dia selalu melukai dirinya sendiri saat dia merasa tertekan. Kayak misalnya dengan cara tadi ya, mengiris pergelangan tangan, kayak kemudian juga ada yang hanya sampai pikiran itu ada. Misalnya, "Bu, saya pernah berpikir untuk, kayaknya saya kalau misalnya mengakhiri hidup tidak akan menjadi beban orang tua saya lagi deh." Kayak ada seperti itu. Oke, jadi memang sangat ini ya, sangat bervariasi caranya mereka untuk, eee,
untuk menuangkan ide bunuh dirinya. Ada yang memang sudah menuangkan ke perilaku, ada yang masih sebatas ide, tetapi itu perlu kita waspadain, perlu kita dampingin. Oke, jadi kalau ditanyakan, ada beberapa. Oke, dengan penyebab-penyebab atau faktor yang berbeda. Oke, dan ini juga tergantung, kerentanan masing-masing orang ya dalam, menanggapi sebuah tekanan. Oke, mungkin yang paling fatal yang pernah saya, tanganin adalah kasus yang pernah saya tanganin untuk konseling itu adanya tadi, untuk dia melukai dirinya sendiri. Dia memiliki ide bunuh diri dengan melukai dirinya sendiri tadi, dengan cara mengiris pergelangan tangan. Oke, dan itu tidak hanya satu ya, ada beberapa. Dan kadang-kadang kita melihatnya kayaknya nggak mungkin deh dia pinter, dia sempurna dan lain sebagainya, tetapi oh ya ternyata ada perilaku tersebut. Oke, jadi kita nggak bisa menganggap remeh dan tidak bisa menganggap remeh dan melihat itu adalah sesuatu yang berlebihan. Kayak gitu. Kita perlu juga untuk aware akan hal tersebut, kasus-kasus tersebut karena kadang-kadang itu keinginan-keinginan tersebut itu misalnya dia pernah mengiris pergelangan tangan, kemudian ketika dia sakit lagi, dia merasa terluka lagi, dia mengiris lagi, begitu seterusnya. Sampai kalau yang pernah saya lihat itu di tangannya tuh sangat banyak bekas sayatan. Kayak itu mungkin yang bisa saya sharing ya untuk pengalaman. Jadi Ibu banyak menemukan orang-orang yang sudah berusaha untuk melukai diri mereka sendiri ya Bu ya? Dengan tujuan bunuh diri, ya. Iya. Oke, lalu selanjutnya Bu, menurut Ibu kira-kira hal apa aja sih yang bisa memicu seseorang untuk memiliki suicidal ideation? Oke, yang bisa memicu ya atau men-trigger seseorang. Oke, yang pertama mungkin yang perlu kita kenalin dulu adalah ketika kita menjumpai tanda-tanda seperti itu, kayak kita jangan sungkan untuk bertanya. Kayak bertanya tentang ide bunuh dirinya itu. Kadang-kadang itu kita merasa kayaknya kalau saya misalnya bertanya itu bakalan lebih memicu deh, enggak. Kayak kita mending bertanya agar dia mau bercerita. Oke, jadi salah satu hal yang ini ya, maksudnya kadang-kadang itu saya takut untuk bertanya karena saya akan memicu, enggak sebenarnya. Itu adalah caranya kita untuk melakukan pertolongan pertama, kayak dengan cara bertanya. Hal-hal yang bisa men-trigger itu misalnya ketika ada kejadian yang membuat dia tertekan. Kayak yang membuat dia tertekan dan tidak ada orang yang bertanya tentang masalahnya dia. Oke, contoh misalnya dia itu punya, misalnya ya, dia itu penyebabnya, jadi hal yang memicu itu tergantung dengan penyebabnya. Misalnya penyebabnya dia itu pernah melakukan percobaan bunuh diri itu misalnya karena melihat orang tuanya bertengkar misalnya. Ketika dia melihat seseorang bertengkar itu bisa jadi memicu. Oke, jadi hal yang memicu itu tergantung dengan penyebab mereka mempunyai ide bunuh diri. Oke, jadi sangat kasuistik ya untuk trigger tersebut. Oke, contoh misalnya juga dia itu pernah memiliki ide bunuh diri karena misalnya ini hal sederhana ya, misalnya dia ditolak atau pernah diputusin, ditinggal menikah misalnya ya, ini sangat kasuistik contoh. Kayak ketika itu terjadi lagi, kayak itu bisa memicu. Jadi pentingnya misalnya kita membantu dalam hal dia bisa memanage isi pikirannya sendiri. Jadi nggak ada salahnya kita bertanya tentang pikiran bunuh diri tersebut. Itu adalah sebagai upaya agar dia mau menceritakan masalahnya. Ketika kita membantu seseorang itu mengeluarkan isi
pikiran, isi perasaan, itu bisa mengangkat sedikit tekanannya mereka. Ya sama ya kalau misalnya teman-teman misalnya lagi punya masalah ya, jangan yang orang bunuh diri ya. Kita aja kalau punya masalah, kalau sudah bercerita ke teman atau orang yang kita percaya itu agak sedikit lega gitu ya. Kayak begitupun dengan orang yang bunuh diri. Jadi mereka itu tidak mau oke, sekali lagi kembali lagi ke tadi ya, ke awal. Mereka sebenarnya tidak benar-benar ingin mati. Seperti itu mungkin ya. Oke, jadi ini ya Bu, kayak faktor yang bisa memicu tuh bisa dari dalam diri sendiri ataupun dari lingkungan gitu ya. Betul. Oke, baik. Kemudian Bu, mungkin ini ya yang akan harus kita ingat-ingat, faktor penyebab apa sih Bu yang membuat orang memiliki keinginan untuk bunuh diri itu? Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara faktor penyebab itu ya kita bagi secara umum ya, kita bagi ada yang internal, ada yang eksternal. Kayak yang internal adalah adanya kerentanan. Memang dia memiliki kerentanan secara psikologis. Setiap orang itu punya kerentanannya masing-masing. Dia punya kerentanan secara psikologis kayak untuk mengalami mental health issue ya. Oke, jadi faktor internal tersebut yang perlu di-manage. Oke, faktor kerentanan. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa datang dari mana aja. Oke, baik itu kondisi sosial ekonomi, kemudian ada kondisi keluarga, kondisi apalagi kondisi di lingkungan sekolah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi faktor. Oke, ketika misalnya dia sudah punya nih kerentanan yang tinggi. Kerentanan yang tinggi itu adalah orang-orang yang sangat rentan. Kayak orang-orang yang sangat rentan untuk mengalami mental health issue. Kayak misalnya, dia punya riwayat, kayak garis keturunan misalnya ya, punya riwayat keturunan, itu dia memiliki kerentanan. Oke, jadi ada hal-hal yang sifatnya internal. Nah, ketika dia bertemu dengan faktor eksternal yang tinggi juga, itu bisa lebih memiliki kecenderungan untuk seseorang punya suicidal ideation, punya pikiran untuk bunuh diri. Ya, jadi faktor internal yang tinggi bertemu dengan faktor eksternal yang tinggi itu juga bisa memicu. Sebenarnya tidak hanya pikiran untuk bunuh diri ya, tetapi juga mental health issue lainnya. Oke, mungkin itu secara garis besar ya. Kemudian kalau misalnya diperinci lagi, banyak kalau misalnya diperinci ya, faktor eksternal itu kan ada banyak ya. Kayak misalnya keluarga yang misalnya pola asuh orang tua, kemudian juga kemudian juga kondisi keluarga misalnya broken home dan lain sebagainya, itu juga bisa memicu. Atau misalnya dia merasa keluarganya itu otoriter dan sebagainya. Banyak hal sih yang bisa menjadi faktor penyebab gitu, mungkin ya secara garis besar. Baik Ibu. Tapi sebenarnya faktor-faktor penyebab yang sudah dijelaskan tadi itu sebenarnya bisa ditangkal nggak sih Bu? Kenapa? Faktor-faktor penyebab tadi itu sebenarnya bisa ditangkal atau dihindari gitu? Oke, sangat bisa. Sangat bisa. Mungkin ke diri kita aja sendiri ya, ketika kita tahu diri kita rentan misalnya, diri kita memiliki kerentanan. Kita perlu melatih mindset kita, agar tidak mudah terpengaruh atau mengikuti faktor eksternal. Misalnya, ini sudah masuk salah satu bentuk pencegahan ya bagi diri kita sendiri. Misalnya kita memiliki pikiran bahwa segala sesuatu yang ada di luarnya kita itu tidak bisa kita kontrol. Jadi memang harus kita coba dari mindset kita sendiri. Jadi kalau ditanyakan menangkal itu sangat memungkinkan. Dan ya tadi kita perlu kalau kitanya sendiri yang mengalami hal tersebut ya kita perlu segera meminta pertolongan atau paling enggak kita memiliki teman untuk bercerita. Mungkin seperti itu. Jadi kalau ditanya apa bisa ditangkal ya boleh, bisa-bisa aja ya, asal tadi kita mengetahui kondisi diri kita sendiri atau kalau misalnya kita tahu ada orang yang
memiliki pikiran tersebut, kita juga tahu mau ngapain gitu ya. Ya, Ibu, baik. Nah, lalu seberapa besar sih Bu kira-kira ide untuk bunuh diri itu muncul ketika kita sedang mengalami suatu masalah ataupun suatu kesulitan? Oke. Kalau ditanya seberapa besar itu muncul, oke, saya kembali lagi ya, tergantung dari faktornya. Kalau dia punya kerentanan yang tinggi, itu akan lebih besar kalau dia mengalami tekanan atau memiliki masalah. Tetapi kalau kita memiliki riwayat kerentanan yang tidak tinggi atau rendah ya, itu mungkin lebih bisa kita kontrol, lebih bisa kita kendalikan ketika punya tekanan. Oke, jadi kembali lagi kalau misalnya seberapa besar ya sangat bergantung dari internal dan eksternalnya, kayak gitu ya. Tetapi yang perlu kita tekankan adalah semuanya itu ada semuanya itu bisa tadi kalau kata Faiz bisa ditangkal sebenarnya asal punya keinginan, asal mau gitu ya. Yang menjadi persoalan adalah kalau kita menolak segala jenis bantuan. Kayak gitu ya mungkin ya. Oke, jadi ini ya Bu, kayak tergantung pada diri sendiri gitu ya, kayak seberapa besar faktornya itu. Kayak diri sendiri dan lingkungan ya, lingkungan sekitar. Karena kadang-kadang orang yang memiliki pikiran untuk bunuh diri itu tidak menyadari kondisinya mereka juga. Itu yang perlu kita bantu. Oke, baik Bu. Lalu Ibu, kan orang yang memiliki keinginan untuk bunuh diri itu kan sebelumnya menganggap bahwa hidupnya itu sudah nggak worth it kan Bu ya. Terus gimana sih Bu cara mereka untuk bisa kembali memaknai hidup Bu? Oke, cara mereka untuk kembali memaknai hidup ya. Iya. Oke, yang pertama adalah mereka harus benar-benar paham kondisinya. Oke. Dengan kata lain ya ketika mereka sudah aware dengan kondisinya saya sedang tidak baik-baik saja, itu sudah baik. Karena dengan kondisi mereka seperti itu, mereka akan mencari cara agar mereka lebih baik, merasa lebih baik. Jadi yang pertama ya, kalau misalnya mereka tidak bisa sendiri dalam mencari makna hidupnya, carilah orang lain. Itu jalan yang ini ya, paling cepat, cari orang lain dulu. Karena kalau kita meminta langsung carilah bantuan profesional, itu bisa jadi berbeda setiap orang. Ada yang mungkin mengalami kendala, tidak bisa menjangkau, ya. Paling enggak dia mencari orang sekitar yang dia percaya, untuk menceritakan. Tetapi pun misalnya saya tidak ada Bu orang yang saya percaya, bercerita ke diri sendiri. Karena kan manusia itu sebenarnya ada apanya ya. Kalau dalam teorinya kan ada I-nya dan ada I-nya ya. Jadi kita bisa bercerita dengan diri kita sendiri. Kita bisa self reflection. Kenapa sih kamu punya ide bunuh diri? Ini kita bercerita dengan diri kita sendiri ya. Kita self talk ya. Itu bisa juga mengembalikan kita untuk memiliki makna untuk tahu kembali. Misalnya dengan cara kita menuliskan apa sih tujuan hidupmu? Sebenarnya kamu kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa dilakukan, tapi it works, itu sangat berdampak. Itu mungkin ya Faiz ya secara singkatnya ya. Karena kalau misalnya ditanyakan lebih rinci ya sangat bergantung, sangat kasuistik gitu ya. Jadi memang kalau untuk kembali maknai hidup itu emang kembali ke diri mereka sendiri Bu ya. Yang pertama mereka paham nggak situasi dan kondisinya mereka sendiri. Karena kita nggak bisa memaknai kalau mereka juga belum paham kalau mereka itu sedang tidak baik-baik saja. Iya. Lalu selanjutnya Bu, bagaimana sikap yang paling tepat menurut Ibu untuk merespon maraknya kasus bunuh diri di saat ini dari perspektif lingkungan atau orang sekitar? Lalu langkah apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk menolong atau mencegah orang di sekitar kita supaya
keinginan untuk bunuh diri tersebut tuh tidak sampai terjadi. Oke. Yang pertama, kita jangan meresponnya dengan panik ya. Kita nggak boleh panik ya. Ketika kita panik, kita mau membantu nih, tetapi kita sendiri panik. Kayak itu nggak jalan. Kayak yang pertama misalnya kita melihat ada kejadian-kejadian bunuh diri. Oke, yang harus kita lakukan adalah gimana caranya misalnya yang teman-teman lakukan saat ini. Kayak teman-teman melakukan sesuatu ya untuk sharing. Kayak ini hal-hal yang positif juga yang teman-teman lakukan ya untuk menanggapi maraknya kasus bunuh diri. Ya salah satunya dengan edukasi. Ya seperti yang teman-teman lakukan. Kayak kemudian kayak tadi di awal jangan sungkan untuk bertanya. Jangan sungkan untuk bertanya tentang kasus-kasus bunuh diri. Kenapa dengan kita bertanya kita tahu penyebabnya apa. Mereka juga punya ruang untuk bercerita. Jangan sungkan untuk mendekati orang dengan kecenderungan bunuh diri atau OKBD. Ya biasanya disingkat dengan OKBD. Jadi kita melakukan kayak misalnya kalau teman-teman mau misalnya mendekati seseorang ya, teman-teman melakukan PDKT, melakukan pendekatan. Itu penting ya, itu perlu. Kita bertanya contohnya misalnya, apakah kamu nggak apa-apa kalau kita bertanya misalnya, kamu pernah nggak sih punya pikiran kalau kamu tidak bisa lagi bangun di pagi hari? Itu kan sebenarnya kalau kita misalnya, kok serem ya Bu bertanya gitu, tapi itu word bagi mereka, itu sangat bekerja bagi orang yang punya ide bunuh diri. Jadi kita menanggapinya tidak panik. Tetapi benar-benar melihat situasi yang ada, dan kita mendekati situasi tersebut. Kemudian misalnya juga dalam menanggapi hal tersebut tadi yang saya katakan kita nggak boleh panik, kita nggak boleh memberikan ekspresi-ekspresi yang negatif. Jadi hindari ekspresi yang negatif dalam menanggapi kasus bunuh diri. Apalagi ketika kita sudah berhadapan dengan orang yang punya ide bunuh diri. Hindari ekspresi yang negatif. Jadi ketika kita mendengarkan, kita nggak bisa menghakimi, kita nggak boleh kaget, kita nggak boleh marah. Itu perlu diperhatikan. Jadi kita berusaha tampak tenang, walaupun sebenarnya dalam hatinya kita deg-degan juga ya, secara manusiawi ya. Kita deg-degan, kita panik, kita kaget, tetapi yang kita tampakkan adalah tenang, percaya diri, kita menunjukkan empatinya kita kepada orang-orang yang punya OKBD. Jadi kalau ditanyakan untuk merespon ya seperti itu ya cara merespon teman-temannya. Jadi nggak boleh panik, kaget, marah. Kenapa? Karena kalau kita panik, orang yang sedang bercerita atau orang sedang mengeluarkan ide bunuh dirinya itu juga ikutan panik. Saya salah ya gitu ya. Jadi itu perlu kita perhatikan. Sikap kita seharusnya seperti apa dong Bu? Kalau misalnya kita ketemu dengan OKBD, caranya kita merespon seperti apa? Jangan memberikan nasihat teman-teman, jangan memberikan nasihat yang menghakimi. Kadang-kadang itu kita refleks ya. Kamu tahu nggak sih bunuh diri itu nggak baik loh. Itu sangat refleks ya. Karena bla 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 gitu ya, itu sangat refleks. Ya. Jadi teman-teman tidak judging ya, tidak menghakimi. Tidak mengatakan bahwa kamu itu dosa bunuh diri. Itu sangat judging ya. Sangat menghakimi. Kemudian juga kita nggak boleh ngomong sabar ya, hidup memang seperti itu. Itu membuat orang yang sedang bercerita itu merasa tidak dimengerti. Kalau mereka bisa sabar ya mereka tidak akan melakukan bunuh diri gitu ya. Ya, contohnya seperti itu. Jadi kita menghindari kata-kata yang less empati ya, yang sangat tidak empati. Kita boleh tadi ya menanyakan, mengecek ide bunuh dirinya itu sehingga kita tahu penyebabnya itu apa. Jadi kita responnya seperti itu dengan mendengarkan, dengan empati. Kita juga perlu memvalidasi ya. Kadang-kadang mereka butuh validasi. Kita butuh memvalidasi bahwa ide bunuh diri dalam kondisinya itu adalah hal yang
umum. Oke, bisa dialami setiap orang. Oke, dan sangat mungkin, tapi jangan berhenti sampai situ. Oke, ntar mereka, karena umum ya udahlah saya bunuh diri aja gitu ya, jangan berhenti sampai situ. Oke, tetapi dilanjutkan dengan memberikan respon misalnya, ini adalah kondisi yang sangat umum, bisa dialami oleh siapa aja, dan sangat mungkin untuk mendapatkan pertolongan. Sehingga mereka merasa masih bisa tertolong. Oke, itu mungkin ya kurang lebih hal yang bisa kita lakukan untuk merespon. Oke, jadi ini ya Bu, kita tuh harus lebih berhati-hati gitu ya mungkin ngomongnya atau meresponnya untuk orang-orang yang memiliki pikiran seperti itu. Iya betul, tetapi jangan membuat kehati-hatiannya kita itu justru diem aja. Oke, justru misalnya kita nggak mau bertanya tentang situasi mereka. Jadi kayak Itu ya, tapi emang ini ya, betul, tetap lebih hati-hati. Baik, oke Bu. Baik Ibu, mungkin ini yang perlu benar-benar yang juga benar-benar perlu kita tahu Bu ya. Secara umum pencegahan dini seperti apa sih Bu yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri agar terhindar dari memiliki keinginan untuk bunuh diri itu? Oke, ini untuk diri sendiri ya? Iya. Oke, untuk diri sendiri yang pertama teman-teman harus rajin-rajin self-reflection. Harus rajin-rajin merefleksikan dirinya sendiri. Oke. Kadang-kadang itu misalnya kita itu tidak paham dengan kondisi dirinya kita sendiri. Ya, jadi kita harus rajin-rajin self-reflection. Self-reflection itu misalnya dalam keseharian, misalnya kita bertanya, aktivitas apa yang saya lakukan hari ini ya? Ya misalnya hari ini saya mengerjakan tugas dengan teman-teman, tugas kelompok, ya dan sebagainya. Kemudian kita tanyakan lagi ke dirinya kita, perasaanmu gimana? What happened to you? Oke, what happened to me? Oke, jadi yang saya rasakan adalah saya sebenarnya pusing ngerjain tugas ini, tetapi karena ngerjainnya kelompok saya jadi seneng gitu ya. Misalnya contoh ya, perasaan orang kan beda-beda ya. Oke, jadi ditanyakan what happened to me? What happened to you ya? Kayak ditanyakan ke diri kita sendiri ya. Kemudian kita ngambil lagi nih pertanyaan misalnya, jadi apa yang terjadi hari ini dengan apa yang kamu rasakan, insight apa yang kamu dapatkan, atau pembelajaran apa yang kamu dapatkan. Misalnya, oh saya mengerjakan tugas dengan teman, ya walaupun saya capek, lelah, tetapi saya kok merasa seneng ya. Jadi ketika saya mengerjakan tugas bersama-sama dengan teman, saya ada perasaan seneng. Itu kan insight. Itu adalah garis benang merah yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri. Kayak itu juga membantu kita untuk mengetahui kelebihan kekurangannya kita. Ya, jadi saya bisa narik, oh saya lebih senang berarti kerja dalam tim, dalam kelompok misalnya. Itu kan insight yang kita dapat lagi untuk diri kita sendiri. Kemudian next question misalnya, jadi apa yang kamu lakukan selanjutnya? Oke, next question-nya seperti itu. Jadi next-nya apa nih? Oke, kita sudah dapat insight-nya. Jadi kedepannya ketika saya misalnya merasa kesulitan, mungkin saya lebih prepare, lebih baik untuk bertanya. Oke, karena saya senang mendengarkan opini orang lain, pendapat orang lain. Seperti itu teman-teman yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kayak tidak hanya pencegahan dini untuk ide bunuh diri ya teman-teman, tetapi juga itu mencegah untuk mental health issue lainnya. Kayak gitu mungkin ya Kak Isya ya. Iya. Jadi kita harus mencoba untuk selalu berpikir positif ya Bu ya. Oke, sebenarnya bukan selalu mencoba berpikir positif ya, karena kadang-kadang kita juga butuh pikiran negatif ya. Oke, enggak. Tapi kita mengasumsikan hal-hal yang negatif tersebut itu bisa kita ngambil insight-nya, bisa kita tarik insight-nya. Jadi yang penting adalah karena kadang-kadang itu kita ada asumsi berarti saya harus berpikir positif terus ya dan membuang hal-hal negatif, enggak gitu ya. Oke, tetapi kita merefleksikan. Ya, saya lebih senang menyebutnya refleksi dibandingkan saya harus berpikir positif terus ya kalau gitu. Enggak juga ya. Karena kenapa ya teman-teman, kadang-kadang negative thinking itu sangat memotivasi, sangat membantu. Oke ya, asal diolah dengan baik gitu.
Gitu ya, Pak Is ya. Iya Ibu, iya Ibu. Oke, nah Bu, ini pertanyaan terakhir nih. Kira-kira Ibu ada pesan-pesan apa sih untuk teman-teman yang mendengarkan podcast kita ini, yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah-masalah yang sulit, terus itu masalah-masalahnya kayak nggak kunjung selesai-selesai gitu? Oke. Oke, mungkin kalau saya bisa berpesan ya kepada teman-teman dan juga kepada diri saya sendiri. Oke ya. Oke, teman-teman ketika mengalami kesulitan, oke, jangan lantas ditinggal kesulitannya. Oke, kadang-kadang kita merasa nyaman kalau kita meninggalkan kesulitan, tetapi itu tidak berlangsung lama. Rasa nyaman itu tidak berlangsung lama karena kesulitan itu masih ada, oke, belum terselesaikan. Jadi ketika teman-teman mengalami kesulitan, oke, diatasin. Oke, diatasinnya dengan cara apa? Kita nggak apa-apa, maksudnya kita secara emosional menyelesaikan dulu secara emosional, baru kita mencari solusinya seperti apa. Oke, solusi atas kesulitan atau masalahnya kita. Kemudian juga rajin-rajin untuk self reflection tadi. Saya menyarankan teman-teman dan ke diri saya sendiri juga, oke, rajin-rajinlah untuk self reflection karena ketika kita menghadapi masalah yang sulit, kadang-kadang itu kita nggak jernih. Oke, kadang-kadang kita tidak bisa jelas dalam berpikir, tidak bisa jelas mengenali diri kita sendiri, apa yang kita mau, ya apa yang baik bagi kita itu jadi kabur. Oke, jadi rajin-rajinlah untuk refleksi diri. Oke, itu mungkin ya pesan yang saya bisa sampaikan. Oke, agar ya sekali lagi, mungkin yang terakhir jangan malu, jangan sungkan untuk bercerita. Oke, bercerita dengan orang yang teman-teman percaya. Kayak tidak harus ke tenaga profesional itu, tapi pun kalau misalnya teman-teman itu merasa sudah tidak bisa tertangani, segeralah mencari bantuan profesional. Ya, tetapi gunakanlah maksudnya lingkungan di sekitar teman-teman itu kayak menjadi lingkungan yang ada mendengarkan teman-teman bercerita. Kayak makanya juga pilihlah lingkungan-lingkungan yang baik, teman-teman ya. Itu mungkin ya. Jadi ini ya Bu, ketika mungkin kita ada kesulitan, kita juga harus tetap ada pikiran kayak kesulitan ini tuh pasti akan akan ada ujungnya kok, akan selesai gitu ya Bu. Iya, dan kita mencari cara menyelesaikannya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bu untuk ilmu-ilmu yang sudah ditransfer kepada kita hari ini. Sangat banyak sekali insight baru yang kita dapat pada hari ini, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kami. Baik, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, izinkan saya untuk menarik garis besar mengenai podcast kita hari ini. Jadi perlunya kita aware kepada lingkungan kita untuk bisa mengetahui tanda-tanda di sekitar kita mengenai orang-orang yang memiliki keinginan untuk bunuh diri, serta kita harus bisa memposisikan kita untuk tidak menghakimi dan mencoba memahami orang yang memiliki keinginan untuk bunuh diri. Serta kita perlu melakukan refleksi diri mengenai apa-apa yang telah kita kerjakan agar mendapatkan insight yang lebih sehingga kita dapat mendapatkan pelajaran yang baik bagi diri kita semua. Nah, benar banget tuh Faiz. Nah, itu tadi rangkuman dari podcast kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan para pendengar yang sudah setia mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.